Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita muliakan, guru kita, murabi kita, Abuya Ustaz Nur Saudari beserta istri, orang tua kita Ibu Hajah Rahimah, orang tua kita Ustaz Fatullah, juga yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, seluruh santri dan santriwati Majlis Taklim Bengal Al-Madani Kalimulia. Alhamdulillah, pada kesempatan sore menjelang malam kali ini, Allah ringankan, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk duduk simpuk bersama di tempat yang mulia ini dalam kerangka silaturahim sekaligus thalabul ilmi. Semoga duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini menjadi wasilah Allah jadikan kita duta-duta ilmu, duta-duta pewarisnya para anbiya di masa yang akan datang. Baik jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya waktu kurang lebih 30 menit. Insyaallah 20 menit ke depan Ustaz akan paparkan satu muqaddimah, kemudian 10 menit terakhirnya silakan dipersiapkan tanya jawab terkait kajian singkat kita kali ini. Kita akan mengulang kembali satu kajian yang sudah pernah kita kaji dan kita mencoba untuk mengembangkan dari kajian singkat ini. Apa tema kajian kita? Mata takumu, kapankah kita melakukan sujud sahwi? Ya. Mata takumu bisujudis sahwi. Kapan kita melakukan sujud sahwi? Kita melakukan sujud sahwi itu ada di beberapa item. Ketika kita meninggalkan item tersebut, sebenarnya kalau kita kupas dalam beberapa kitab banyak, tapi paling tidak ada 3 hal yang manakala kita sengaja, tidak sengaja, lupa ya, atau ragu-ragu ya meninggalkan 3 hal ini, maka diharuskan untuk melakukan sujud sahwi. Yang pertama apa? Ya, kapan ya kita harus melakukan sujud sahwi? Yang pertama, manakala kita dalam sholat meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad. Yang kedua, ketika di dalam sholat kita mungkin sengaja atau mungkin ragu-ragu ya meninggalkan rukun dalam sholat. Dan yang ketiga, manakala rukun kauli sholat kita baca bukan pada tempatnya. Di dalam sholat yang kita lakukan dalam keseharian kita itu ada 3 rukun. Ada yang namanya rukun qalbi, itu niat. Ada yang namanya rukun kauli, di antaranya membaca surah Fatihah, membaca tahiyat akhir. Ada yang namanya rukun fi'li. Apa itu rukun fi'li? Misalkan berdiri tegak, ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Ini rukun gerakan dalam sholat. Baik, kembali kepada pertanyaan, kapan kita melakukan sujud sahwi? Yang pertama, manakala kita ninggalin sunnah-sunnah ya, sunnah dalam sholat ada 2. Ada yang namanya sunnah hayat,
ada yang namanya sunnah ab'ad. Kalau kita ninggalin sunnah hayat, tidak perlu sujud sahwi dan tidak perlu diulang. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, jenis-jenis sunnah hayat itu kurang lebih 30 lebih. Di antaranya membaca ta'awudz sebelum membaca surah Al-Fatihah, membaca amin ya ketika walau itu membaca amin, itu bagian daripada sunnah hayat. Kemudian apa lagi ya? Kita membaca tasbih ketika ruku, kita membaca tasbih ketika sujud, kita membaca doa. Doa apa? Doa duduk di antara dua sujud. Ini bagian-bagian daripada sunnah hayat. Apa-apa lagi? Misalkan takbir ya, takbir 7 kali takbir ketika sholat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha di rakaat pertama, 5 kali takbir ya 5 kali takbir di rakaat 5 kali takbir di rakaat kedua. Ini sunnah hayat. Kalau kita udah baca Bismillahirrahmanirrahim, oh lupa belum baca takbirnya, tidak perlu diulang. Kalau diulang batal. Bahkan kalau udah sujud terakhir kemudian tahiyat, ya ninggalan itu kita pakai sujud sahwi, sholatnya bisa dikategorikan batal. Karena meninggalkan sunnah-sunnah hayat tidak perlu diulang dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Tetapi manakala dalam sholat kita meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad, ulama sepakat kita sebelum salam melakukan sujud sahwi. Apa di antara sunnah-sunnah ab'ad wa ab'ad wahia ya, adapun sunnah ab'ad ya, wahia tasyahud awal. Yang pertama adalah tasyahud awal. Yang kedua wa qu'udun lahu, duduk tasyahud awal. Yang ketiga wa salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dah, membaca salawat atas nabi ya ketika di tasyahud awal atau di tahiyat awal. Lalu yang keempat apa? Wa ala alihi ba'da tasyahud akhir, membaca salawat atas keluarga baginda Nabi di tasyahud akhir atau di tahiyat akhir. Wa kunutun fi i'tidal akhir subuh, dan membaca doa kunut ya di rakaat kedua setelah i'tidal pada waktu sholat subuh. Kemudian apa lagi? Ya, wa witr nisfu akhir min Ramadan, dan membaca kunut di sholat sunnah witir di pertengahan bulan suci Ramadan. Mulai malam yang ke-15 setelah kita sholat tarawih ada witirnya. Ya, ketika sholat witir di rakaat yang ketiga biasanya ya itu kita disunnahkan untuk melakukan kunut. Jika tidak membaca, ulama sepakat sebelum salam melakukan sujud sahwi. Lalu apa lagi? Wa qiyamu lahu, berdiri ketika membaca kunut. Wa salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca salawat atas baginda Nabi ketika membaca doa kunut. Falau taraka syai'an min hazihil ab'ad, jika meninggalkan sesuatu dari sunnah-sunnah ab'ad ini, walau amdan, jika itu sengaja, au syakka, atau ragu-ragu, fi tarkihi, dalam meninggalkannya, sajada sajdataini nadiban qabailas salam, maka dia harus melakukan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Contoh, setelah baca tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid, nggak langsung salam, kita sujud sahwi. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau nggak bisa doa sujud sahwinya, tapi kalau bisa lebih bagus doa sujud sahwinya subhana man la yanamu wa la yashu. Berapa kali dibacanya? 3 kali.
Setelah itu Allahu Akbar, duduk iftiros. Ya. Doanya apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Setelah itu Allahu Akbar, sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yasbu. 3 kali. Kemudian Allahu Akbar, duduk tawarruk. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, seperti itu. Ingat, ini nanti ketika kita udah paham ya. Nih, contoh. Ini sunnah abad. Contoh ketika sedang kunut. Ya. Misalkan yang jadi imam Jason misalkan. Jason mana ada gak tadi? Ini Jason. Jason jadi imam, di belakangnya adeknya. Siapa namanya? Dines. Jason habis ruku, ya, habis ruku, ya. Enggak, ini kalau kunut agak sedikit ini ya. Misalkan sholat isya kan 4 rakaat, ya. Habis 2 rakaat, ya. Ketika 2 rakaat lagi sujud nih, misalkan Jason lagi sujud. Allah. Ketika baru begini nih, Dines bilang subhanallah. Oh, kalau baru begini, baru nonggeng nih, ya, baru nonggeng begini, ya, dengar kata-kata subhanallah atau tanpa dengar, misalkan ingat, langsung duduk lagi, duduk tasyahud awal. Kalau begitu boleh. Kalau belum sempurna di rukun berikutnya, ya, itu boleh balik lagi. Ingat, misalkan Jason imam sholat, apa tadi, sholat isya. Di 2 rakaat itu kan setelah rakaat kedua nih ketika sujud, ya, Allah. Allah baru begini, ya, belum berdiri tegap. Kalau belum berdiri tegap, baru nonggeng doang, dia ingat bahwa itu rakaat kedua, mau tasawuf awal, boleh balik lagi. Ya. Tapi kalau sudah berdiri tegap, kemudian duduk tasawuf awal, itu tidak boleh. Bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena sudah masuk pada rukun berikutnya. Ingat-ingat, ketika sudah masuk pada rukun berikutnya, maka nggak boleh balik lagi. Tapi kalau baru Allah, misalkan nih, Allah, baru nonggeng atau baru begini doang, oh belum tahiyat awal, balik lagi begini, begitu. Kalau baru sampai Allah, baru nonggeng doang, belum berdiri tegak, dia boleh balik lagi. Tapi kalau sudah berdiri tegak, ya, gini, itu nggak boleh balik lagi. Kenapa? Sudah masuk pada rukun berikutnya. Begitupun sama, ketika misalkan Jason jadi imam sholat subuh, ya, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min shay'in ba'du. Udah begitu, dia langsung Allah. Belum sampai sujud, ingat, wah belum kunut. Udah, kalau masih baru Allah, udah baca doa kunut. Sering ya. Tapi kalau udah sujud, dia ingat belum baca doa kunutnya, udah nggak boleh berdiri lagi. Nanti sebelum salam dia sujud sahwi. Bisa kami ya, kalau udah sujud ingatnya jangan bangkit lagi. Kenapa? Karena sudah masuk pada rukun selanjutnya. Cara duduk kalau kita ninggalin item sunnah-sunnah abad, duduk tahiyat akhirnya menggunakan duduk tawaruk saja, ya. Karena kita nanti kita udah inget nih bahwa kita nggak langsung salam, kita akan sujud sahwi. Maka duduknya, ya, duduknya setelah baca tahiyat, setelah sujud yang kedua, duduknya seperti aja. Fil alamina innaka hamidum majid. Kita langsung sujud sahwi. Allahu Akbar. Baca doanya subhana man la yanamu wa la yasu 3 kali. Allahu Akbar. Baca doa
duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni sampai terakhir, sujud lagi, ya. Allahu Akbar, subhana man la yanam wa la yashu 3 kali. Allahu Akbar. Nah, duduk tasyahud akhirnya pas sudah melakukan sujud sahwi. Begitu. Jadi ketika kita sudah mengetahui nih, kita nanti akan sujud sahwi. Tasawuf akhirnya tadi jangan menggunakan duduk tasawuf akhir, tapi duduk tasawuf awal. Begitu. Baik. Ada satu ulama dalam kitab ini, ya. Kenapa? Karena doa kunut itu bagian daripada sunnah abad. Bagaimana suatu saat nanti nih abang-abang kita lagi bekerja di sebuah perkantoran atau di sebuah tempat tertentu, ya. Di sana kebiasaannya sholat subuhnya tidak menggunakan kunut, misalkan. Ulama dalam kitab Irsadul Ibad ngajarin nama kita ada yang namanya kunut kuntet, kunut pendek, ya. Apa baca doanya? Cukup Rabbik, misalkan nih imam yang biasa di masjid tersebut nggak pakai kunut, kita setelah Sami Allahu liman hamidah, baca doa tidaknya Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min shay'in ba'du. Misalkan udah selesai, tangan nggak mesti harus diangkat. Kalau dalam kondisi begitu, kita baca Rabbik firli ya ghafur, Rabbik firli ya ghafur. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Karena nanti kalau teman-teman pergi umroh, itu rata-rata di Masjid Nabawi, di Masjid Makkah Mukarramah tidak menggunakan kunut, tapi di sana agak panjang, ya. Setelah itidal itu agak panjang dan keburu. Nah, kita cukup baca doa kunut-kunut tadi, diajarkan oleh ulama dalam kitab ini. Rabbik firli ya ghafur. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, seperti itu ya. Oke. Setelah imam salam, kita ikut salam. Kenapa? Dan tadi kita udah baca doa kunutnya dalam hati, dan nggak perlu apa? Sujud sahwi. Gitu, kalau untuk mengantisipasi ketika manakala kita bermakmum sama imam yang tidak membaca doa kunut. Ulama ngajarin ada kunut kuntet, yaitu Rabbik firli ya ghafur, gitu. Baik, itu yang pertama. Nah, semoga cukup waktunya nih ya. Yang kedua, kapan kita melakukan sujud sahwi? Manakala kita ninggalin salah satu rukun dalam sholat. Contoh misalkan, Mas Mukal Fadil, siapa namamu? Apa? Devin misalkan. Mohon maaf ya, Devin. Membaca surah Fatihah itu rukun atau sunnah? Oke, membaca surah Fatihah dalam sholat itu rukun sholat. Kalau kita tidak membacanya, sholatnya sah atau tidak? Sholatnya tidak syah. Makanya misalkan Devin lagi mau sholat sendiri, mau sholat berjamaah, ini kalau kita ninggalin ini baca surah Fatihah, kita nggak baca, sholat kita nggak syah. Kalau kita ingat, wah, misalkan Devin nih lagi sholat sendiri, misalkan lagi sholat sendiri di rumah, sholat asar, ya. Karena mungkin ditunggu sama temennya mau main bola, jadi sholatnya luar biasa, ekspres, jez, Allahu Akbar. Dia langsung baca kulhu, ya, nggak baca Fatihah, ruku, sujud. Ketika sujud, Devin, ya, ingat, wah, aku belum baca surah Fatihah. Manakala dia meninggalkan, ya, rukun sholat, kemudian dia ingat, ya, dia meninggalkan, misalkan tadi membaca surah Fatihah, dia ingat, ya, itu masih belum sampai pada rukun yang tadi yang ditinggalkan, dia balik lagi, itu masih di rakaat pertama. Nih, Devin sholat rakaat pertama, sholli fardhu asri barakatin mustaqbilal qiblati adan lillahi ta'ala. Allah, aku niat salat asar 4 rakaat, ya, karena Allah Ta'ala. Dar, cepet-cepet nih, ekspres, langsung baca kulhu, Fatihahnya nggak baca, dia ruku, dia tidak, dia sujud.
Pas sujud dia ingat, wah aku belum baca Fatihah ini. Nah, kalau masih dalam satu rakaat ya, belum sampai pada rukun yang tadi ditinggalkan, dia boleh balik lagi. Udah balik lagi, Allahu Akbar. Nah, baca Fatihah lagi, baca kulhu, kemudian ruku, kemudian i'tidal, baca doanya, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, Allahu Akbar, masuk rakaat kedua. Itu kalau meninggalkan rukunnya ya masih di rukun yang berbeda. Tapi kalau ingetnya ya, kalau ingetnya udah di rakaat yang kedua, misalkan Devin, rakaat pertama tadi tergesa-gesa, nggak baca Fatihah, dia langsung baca kulhu, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, kemudian bangun lagi. Ketika bangun, ya, wah kayaknya tadi rakaat pertama saya nggak baca ini nih, nggak baca surat Al-Fatihah. Kalau begini kasusnya bagaimana? Kalau dia ingat kasusnya begini, maka rakaat yang pertama tadi itu dianggap hangus, tidak terhitung. Maka pas giliran yang tadi, dia tetap baca sampai selesai, itu rakaat pertama. Kemudian masuk lagi rakaat kedua. Begitu caranya. Ya, jadi kalau ingetnya kita ninggalin rukun sholat ya di rukun itu juga, maka rakaat yang pertama dianggap hangus atau tidak melakukannya. Begitu. Itu caranya ya. Nanti setelah selesai itu kan kalau orang di belakang kita ngitungnya kita sholatnya 5 rakaat ya. Karena apa tadi kan rakaat pertama nggak baca surat Al-Fatihah, kemudian sampai dia bangun lagi dia inget nggak baca surat Al-Fatihah gitu. Jadi rakaat yang pertama tadi dianggap gugur atau tidak terhitung. Orang temen dia merhatiin dari belakang, kok kamu melakukannya 5 rakaat? Jujur aja, tadi di rakaat pertama aku nggak baca surat Al-Fatihah dan aku ingat, dan aku udah belajar sama guruku. Jadi karena aku ingetnya pas di lengan rakaat kedua, berarti rakaat pertama tadi tidak terhitung. Aku ngulang lagi dari rakaat pertama. Walaupun teman kita ngeliatnya kita sholatnya 5 rakaat. Setelah selesai seperti biasa, kasusnya kalau begini nih, setelah biasa, fil alamina innaka hamidum majid. Jangan langsung salam. Dia sujud sahwi 2 kali, ya. Kemudian duduk iftiros, sujud lagi, kemudian duduk tasyahud akhir. Langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, kapan sujud sahwi itu dilakukan? Ketika kita membaca rukun qauli bukan pada tempatnya. Misalkan Dimes lagi banyak pikiran, dia lagi sujud baca surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu dibaca ketika berdiri tegak, bukan ketika sujud. Nah, ketika ingat, wah kok saya baca surat Al-Fatihah nih, lagi banyak pikiran, ya udah, tetap lanjutkan sholatnya, jangan diberhenti. Nanti setelah selesai, sebelum salam, sujud 2 kali, gitu. Atau contoh yang berbeda, ya, kita membaca tahiyat akhir ketika lagi berdiri, atau kita membaca tahiyat akhir ketika sedang ruku, begitu. Jadi kalau kita membaca rukun qauli sholat bukan pada tempatnya, ulama ngajarin sama kita sebelum salam sujud 2 kali. Ada tambahan lagi, kapan sujud sahwi dilakukan? Manakala kita ragu-ragu, ya, misal sholat zuhur misalkan, sholat zuhur saya udah 3 rakaat atau 4 rakaat ya, udah 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, kalian kan ragu-ragu nih, ya. Kalau ragu-ragu begini, ulama ngajarin, pilih bilangan yang paling terkecil, berdiri sekali lagi sebelum salam, sujud sahwi. Kalau kelebihan bagaimana? Ya, kalau kelebihan, ya, itu ulama ngajarin kepada kita sebagai apa? Sujud sahwi itu tujuannya untuk menghinakan syaitan. Kalau pas memang ya genap, ya itu tujuannya untuk menyempurnakan kekurangan bilangan rakaat kita. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ya, saya ulang sekali lagi ya. Tadi yang pertama, sujud sahwi kita lakukan ketika kita meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad. Maka sebelum salam kita harus sujud 2 kali. Tujuannya apa? Yang pertama untuk menyempurnakan ya, menyempurnakan gerakan atau kesunahan yang kita tinggalkan dalam sholat kita. Dan yang kedua tujuannya untuk menghinakan syaitan gitu. Nah, pertanyaan Ustaz, coba kalau kita meninggalkan sunnah ab'ad kemudian enggak sujud sahwi, sholatnya sah atau tidak? Yang bilang sah angkat tangan. Yang bilang tidak sah sholatnya angkat tangan. Luar biasa. Ingat-ingat soleh-solehah, jika kita meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad dalam sholat kita, kemudian kita tidak melakukan sujud sahwi atau kita lupa tidak melakukan sujud sahwi, ya, sholatnya tetap sah. Karena sujud sahwi hukumnya sunnah. Karena meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad, hanya konsekuensinya sholat yang kita lakukan tidak sempurna atau kurang sempurna gitu. Jadi fungsi sujud sahwi ketika meninggalkan sunnah ab'ad apa? Fungsinya untuk menyempurnakan ya kesunahan yang kita tinggalkan. Ya, berbeda dengan ketika kita meninggalkan rukun-rukun sholat. Kalau rukun sholatnya ditinggalkan, maka sholatnya tidak syah. Karena rukun itu wajib dilakukan. Ini yang paling sering kita meninggalkan rukun sholat, rukun qauli sholat, kapan coba? Yang paling sering itu terkadang ketika kita lagi sholat taraweh. Manakala sholat tarawih kok panjang 20 rakaat tambah 3 witir 23 rakaat. Jika para santri dan santri ini lupa ya membaca surat Fatihah, maka dapat dikategorikan sholatnya tidak sah. Karena banyak literasi hadis menggambarkan ya, barang siapa orang yang sholat tanpa surat Fatihah atau tanpa membaca surat Al-Fatihah, maka la sholata fiha, tidak ada sholat yang di dalamnya tidak dibacakan surat Fatihah. Maka ingat-ingat kapan kita membaca surat Fatihahnya? Setelah imam membaca surat Fatihah, walau kita cepet-cepet tuh dalam hati membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, dalam hati, nggak boleh keras. Bisa dipahami ya? Harus dibaca dalam hati. Karena kalau tidak dibaca, kita ninggalin rukun sholat gitu. Oke? Dan kalau kita nggak baca itu, tadi caranya ya, setelah imam salam kita berdiri satu lagi ya. Kalau kita nih nggak baca, misalkan nih sholat maghrib, kita lupa baca surat Al-Fatihah di rakaat pertama, setelah imam salam kita berdiri satu rakaat lagi, ya, berdiri satu rakaat lagi, sholat seperti biasa. Setelah tahiyat akhir, ya, sebelum salat sujud sahwi 2 kali, begitu. Kalau udah sholat bagaimana Ustaz? Udah sholat nih, misalkan Dinas udah sholat, Ustaz, aku lupa nih. Udah sholat, aku lupanya belum baca niat, gitu. Kalau lupanya belum baca niat, kasusnya nggak kayak tadi. Harus diulang dari rakaat pertama. Kalau lupanya niat, tapi kalau lupanya baca surat Fatihah, misalkan di rakaat kedua atau ketiga, langsung berdiri lagi, ya, ditambah 1 rakaat, ya, kemudian sebelum salam sujud sahwi. Tapi kalau dia yakinnya lupa membaca niat sholat, maka harus diulang berapa kali? Harus diulang dari awal.
Begitu. Baik, bagus sekali. Masih ada 5 menit. Silakan dibuka bab pertanyaan terkait sujud sahwi. Oke, silakan Bang Tori, silakan. Kalau misalnya ya. Kalau bisa udah kelar sholat zuhur nih ya. Iya. Lupa nih apa dia? Ingatnya pas mau sholat asar. Itu gimana? Oke, bagus sekali. Oke, ingat, kalau ingatnya dalam hitungan menit, misalkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dan Astagfirullahaladzim. Nah, setelah beberapa menit ingat, langsung berdiri 1 rakaat. Tapi kalau ingatnya dalam waktu yang lama, ya udah, hadirkan keyakinan sudah membaca, gitu. Hadirkan keyakinan sudah membaca. Tapi kalau yakinnya nggak baca, niat harus sholat. Udah masuk waktu sholat asar, bagaimana Ustaz? Sholat asar dulu 4 rakaat, kemudian berdiri, niat kodok sholat zuhur. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qodaan lillahi ta'ala. Kalau ingetnya ninggalin niat. Tapi kalau ragu kayak tadi, saya baca Fatihah apa kagak? Fatihah kagak. Sholat udah selesai, mau sholat asar, udah hadirkan keyakinan bahwa kita membaca. Begitu. Karena memang sahwun di situ artinya lalai. Ya, sahwun di situ artinya, kalau kita buka tuh di beberapa kamus, sahwun itu sujud sahwi itu sujud, bukan sujud lupa. Lalai itu sebenarnya sujud. Kenapa? Karena sering kali kita nih, mau laki-laki mau perempuan, mau anak kecil mau anak dewasa, mau sudah menikah belum menikah, ketika sholat hampir 99% kalau udah Allahu Akbar itu ingetnya apa deh, ya. Film kah itu, janji kah itu, ini kah itu, main ini, main itu, inget ketika sholat, inget apaan aja. Tapi kalau udah habis sholat kagak inget, itu namanya bisikan syaitan. Maka usahakan betul ya, ketika sholat fokus biar tidak meninggalkan kesunahan-kesunahan, apalagi rukun-rukun sholat. Oke, ada lagi? Silakan. Kita ini Ya. nomor 2. Ya, saya satu dulu Ustaz. Ya, silakan. Berkaitan dengan sujud sahwi ini. Ya. Saatnya kita sholat berjamaah, imam lupa, makmum juga lupa, sampai dengan sholat sudah selesai. Terus ketika sudah selesai, mungkin udah cikira segala macam, nah baru teringat kayaknya rakaatnya kurang, sadar rakaatnya kurang gitu. Terus apa yang kita lakukan? Apa kita ulang lagi, kita sholat jamaah lagi atau gimana? Oke, bagus sekali. Tes. Jika, ya ini pertanyaan bagus sekali. Terkadang beberapa kali di sekolah ada teman-teman guru yang sampai 5 rakaat, ya. Nah, ini kasusnya bagaimana? Makanya adab, ya, ilmu ketika dalam sholat, dalam kitab ini, dalam banyak literasi kitab Kutubut Turas itu ada aturan dalam sholat. Salah satunya, makmum yang di belakang imam itu harus orang yang ngerti tentang sholat. Jadi ketika imam melakukan kelupaan, gerakan, kesunahan atau rukun sholat, maka tugas makmum yang di belakang imam tadi mengingatkan dengan kata-kata subhanallah, gitu ya. Itu pertama. Jadi orang yang berdiri di belakang imam itu harus faqih, minimal orang yang ngerti ilmu fikih. Jadi ketika ada kesalahan, imam kentut, imam apa, bisa maju sebagai penggantinya. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana ya kalau seandainya kita tahu tuh imam, ya imam melakukan kesalahan, kemudian kita udah ngucapin subhanallah, kita sudah ngucapin subhanallah, imam tetap, misalkan imam tadi kesalahannya apa, harusnya tasawuf awal, dia malah berdiri, ini ilmunya nak. Misalkan sholat isya, ya imam udah dibilang subhanallah, dia tetap berdiri saja tuh imam,
enggak sujud, enggak tasawuf awal. Ini ada dua pilihan buat makmum. Pilihan yang pertama, dia harus mengikuti imam walaupun imamnya salah. Pilihan yang kedua, dia harus berniat mufarraqah, niat berpisah dengan imam. Kalau dia nggak niat mufarraqah dengan imam, dia tetap melakukan tasawuf awal, makmumnya batal sholatnya, imamnya nggak batal. Kenapa? Karena imam udah paham kalau dia balik lagi dia yang batal sholatnya. Maka pilihan makmum pada saat itu hanya dua, mengikuti imam atau dia niat mufarraqah, sholat sendiri, berpisah daripada imam. Itu boleh. Itu pilihan yang kedua. Misalkan kita udah baca nih, subhanallah, imam tetap berdiri, nggak apa-apa, ikutin terus sampai selesai, sholat isya selesai, imam nggak baca apa tadi, sujud sahwi, dia langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita yang tahu ya akan hal itu jangan langsung salah, kita sujud 2 kali, sujud sahwi, ya. Duduk di antara dua sujud lagi, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imam yang melihat makmumnya begitu juga nggak perlu marah. Yang namanya manusia mahalul khotob wa nisyan. Yang sholat dilakukan sama imam, sholatnya sah. Sholat yang dilakukan oleh makmum dia sujud sahwi tanpa dengan imam, sholatnya sempurna dan sah. Gitu. Karena tadi Ustaz bilang, bagaimana hukumnya jika seseorang meninggalkan salah satu sunnah ab'ad, kemudian dia tidak melakukan sujud sahwi, apakah sah sholatnya? Sholatnya sah, hanya kurang sempurna. Gitu. Bagus sekali. Oke, ada satu pertanyaan terakhir, silakan untuk menyempurnakan kajian kita. Kalau ada, kalau tidak ada, Ustaz yang bertanya. Ya, baik. Silakan saya. Oke, baik. Sekarang Ustaz bertanya nih ya. Yang putra dulu, ya. Udah ajan. Oke, tenang. Coba putra dan putri ini agak sedikit sulit permasalahannya. Suatu saat kita pergi umroh misalkan, ya, dipanggil sama Allah sebagai tamunya Allah. Tiba-tiba di sana, ya, imamnya memang rata-rata imam di sana nggak pakai kunut. Nah, tapi ulama kita di Indonesia ngajarin namanya kunut kuntet. Ya, apa itu? Doa kunut kuntet. Saya apa? Atau menulis tadi? Itu doa. Oke, silakan saya. Sekali lagi saya. Firia Gofur. Alhamdulillah, luar biasa, abang ganteng. Ini ada pulpen buat nulis surat cinta. Ya, baik. Doa kunut kuntet ditulis dalam kitab Irsadul Ibad. Kita nggak perlu ngangkat tangan. Rabbik firli ya Ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gitu dah ya. Oke, itu doa kunut kuntet. Baik, ya. Soal yang kedua, boleh putra boleh putri. Ya. Ketika kita melakukan ya kelupaan atau meninggalkan rukun sholat, ya, taruhlah kita lupa membaca doa, membaca surat Fatihah. Tiba-tiba kita ingetnya pas lagi sujud, apa yang harus kita lakukan? Nih, kita rakaat pertama nih. Kita karena saking ekspresnya langsung baca kulhu, surat pendek, ya. Pas di sujud kita ingat, wah, tadi nggak baca surat Al-Fatihah nih. Saya ninggalin rukun sholat. Apa yang harus kita lakukan? Silakan. Dan itu masih di rakaat yang sama. Ayo saya. Ya. Nggak apa-apa. Silakan. Ikut sholat lagi 1 rakaat.
Oke, naik lagi ke atas ya, baca Fatihah ya, kemudian surat pendek, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau udah masuk ke rakaat kedua, rakaat yang pertama tadi dihitung tidak terhitung. Oke, Mas Mukil Fadilah. Siapa namanya? Oke, ini ada pulpen buat nulis PR ya. Apaan? Baik, soal terakhir ya. Soal terakhir. Ini ulama ngajarin, kalau kita udah yakin kita ninggalin sunnah abad atau ninggalin rukun sholat dalam sholat, atau kita ragu-ragu ini 4 atau 3 atau 4, udah 4 atau 3 gitu ya. Kita kan nanti di penghujungnya harus sujud sahwi kan. Ketika kita membaca tahiyat akhirnya, duduknya kayak gimana? Duduk tahiyat akhirnya ya. Duduk tahiyat akhirnya. Iya saya? Iya. Duduk tahiyat akhirnya. Iya apa saya? Kayak gimana duduk tahiyat akhirnya? Sini ganteng. Di sini. Duduknya bagaimana? Duduk ketika lupa. Ya betul begitu. Ini nanti diginin. Oke, ini diri. Jadi nanti duduknya begini ya. Misalkan kita lupa sunnah abad, ketika tahiyat akhir duduknya seperti tasyahud awal ya, atau duduk iftirosh, tidak duduk tawaruk. Kenapa? Karena setelah itu setelah fil alamina innaka hamidum majid, kita akan melakukan 2 kali sujud sahwi. Mas Mukal Fadil, nama kamu siapa? Rizky. Hah? Rizky apa namanya? Rizky. Ini buat nulis PR ya. Oke. Baik anak-anak, luar biasa ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi, dan ingat-ingat ya, sujud sahwi ini sangat penting ya. Jika kita meninggalkan item-item yang tadi ya, lakukan itu. Baik, saya rasa cukup. Mohon maaf. Ustadz akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.